Shalom Bapak Ibu Saudara dalam berkat menghadapi kesukaran di hadapan Allah. Marilah kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon berkatilah firman-Mu dan karuniakan kepada kami kekuatan untuk menjalani hidup di tengah-tengah kesukaran dunia ini. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan sudah tersedia. Marilah kita baca dan kita renungkan bersama. Firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 1-26. Kita baca ayat 22 yang berkata demikian. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu tetap bertabah hati, sebab tidak ada seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Bapak Ibu Saudara, di dalam pemeliharaan Allah, dalam situasi dan kondisi yang diliputi oleh beragam kesukaran saat sekarang ini, salah satunya sebagai dampak dari pandemi COVID-19, kita membutuhkan daya juang untuk dapat minimal bertahan menghadapi semua tantangan tersebut. Yang menjadi pertanyaan ialah, bagaimana kita dapat keluar? Bagaimana kita dapat mengatasi beragam kesukaran tersebut? Mari kita simak dan kita hayati firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan ini. Bapak Ibu Saudara, dalam kasih sayang Allah, dalam perjalanan Paulus ke Roma bersama dengan beberapa tahanan yang memakan waktu berhari-hari, serta di sepanjang perjalanan itu kapal yang mereka tumpangi acap kali diterpa angin sakal serta badai yang hebat. Di sepanjang pelayaran yang berbahaya itu, Paulus sempat memberikan nasihat dan usul sebagai berikut. Pertama, Paulus mengingatkan akan ada kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bahkan mengancam jiwa. Ayat 10 mengingatkan seperti itu. Yang Paulus maksudkan pelayaran ini jangan dilanjutkan dulu. Tunggu situasi laut menjadi reda. Demikian dituliskan dalam ayat 21. Tetapi nahoda kapal mengabaikannya. Dan benar, kapal itu pun kandas. Apa boleh buat, nasi sudah menjadi bubur. Mendengar dan mempertimbangkan nasihat itu, bahwa nasihat itu penting, karena acap kali Allah memberkati kita melalui nasihat yang hadir dalam hidup ini. Kedua, bahan makanan yang masih ada di kapal itu sangat terbatas, meskipun mereka sampai 14 hari menahan diri tidak makan, saking kecemasan yang mereka hadapi. Semua penumpang mengalami putus asa, kehilangan pengharapan. Dalam keadaan seperti itu, Paulus tidak ikut cemas, tidak ikut putus asa, tidak hilang harapan. Namun sebaliknya, Paulus mampu memberi nasihat, memberi kata-kata yang menguatkan bahwa mereka harus bertabah, berkuat hati, berketetapan hati, bersabar hati, bersikap tenang, bahkan mengajak semua penumpang untuk percaya kepada Tuhan bahwa mereka tidak akan binasa kecuali kapal itu. Ketiga, di saat seperti itu, Paulus juga kembali memberi nasihat kepada semua penumpang kapal agar mereka makan
untuk mendapatkan kekuatan, kesegaran secara jasmani, kekuatan yang berdampak pada keselamatan badani dalam menghadapi situasi yang darurat itu. Ayat 34 menyingkapkan seperti itu. Kita harus saling melayani dengan apa yang ada pada diri kita. Bapak, Ibu, Saudara, di dalam kuasa Allah, pelayaran hidup kita di dunia ini, apalagi dalam masa pandemi COVID-19 ini, tidak mudah. Tentu tidak selalu menjanjikan perjalanan hidup yang nyaman dan aman. Barangkali Tuhan mengizinkan perjalanan hidup kita sampai pada titik kandas. Di saat kita tidak berdaya, di sanalah kita diajar untuk tetap mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Kepercayaan kita kepada Tuhan membuat kita tidak putus asa, tidak putus pengharapan. Bahkan kita dimampukan untuk menguatkan yang lemah. Bapak, Ibu, Saudara, dalam kebaikan Allah, mari kita teladani sikap Paulus menghadapi segala situasi dan kondisi saat itu seperti berikut. Dan ia, malaikat dari Allah maksudnya, berkata, "Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah, bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya." Sesudah demikian, ia, yaitu Paulus, mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya lalu mulai makan. Demikian ditegaskan dalam ayat 24 sampai 25, ayat 34b sampai 35. Bapak, Ibu, Saudara, dalam berkat Allah, selamat percaya, selamat beriman, dan selamat mengandalkan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan, dan selamat melayani. Dalam setiap kesukaran ada berkat Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami perlindungan-Mu dalam menjalani hidup yang penuh dengan kesukaran dunia ini. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.